Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk hadir dalam acara sosialisasi kita. Jadi pada siang hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang etika dalam bermedia sosial. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ismi Rosyadwianti. Saya dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Dan perkenalkan ada rekan saya yaitu Dila Regita Cahyani dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Jadi seperti yang kita ketahui, media sosial itu telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Melalui sosialisasi ini, kita akan bersama-sama belajar bagaimana menjaga etika saat menggunakan media sosial, agar dapat dimanfaatkan secara lebih positif dan juga bertanggung jawab. Jadi pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai etika dalam bermedia sosial. Jika nanti ada hal yang kurang jelas ataupun kata-kata yang kurang tepat, saya sangat terbuka untuk menerima masukan dari rekan-rekan semua. Oke, baiklah sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita mulai dengan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan media sosial dan juga etika. Oke, next. Jadi media sosial itu adalah platform digital yang dirancang untuk memungkinkan pengguna itu dapat berinteraksi satu sama lain secara online. Di media sosial ini kita dapat berbagi informasi serta menciptakan dan mengunggah berbagai jenis konten seperti teks, gambar, video, dan juga audio. Jadi platform ini menyediakan ruang bagi individu maupun kelompok untuk berkomunikasi secara langsung, baik dalam lingkungan pribadi maupun massal, tanpa terbatas oleh jarak dan juga waktu. Jadi di sini ada beberapa contoh media sosial populer yang sering kita gunakan, yaitu ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan juga WhatsApp. Dan saat ini media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan banyak orang di seluruh dunia. Lalu di sini saya akan menjelaskan etika. Jadi etika itu merupakan prinsip ataupun pedoman yang mengatur perilaku kita agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Dan dalam konteks media massal, etika mencakup berbagai etika berkomentar di postingan orang lain maupun cara menyusun caption saat membuat postingan, serta bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain di dalam media sosial. Oke, next. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan etika di media sosial itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat, positif, dan bermanfaat bagi semua pengguna. Jadi di sini selanjutnya saya akan membahas tentang pentingnya etika di media sosial. Jadi pentingnya etika di media sosial itu terletak pada dampak besarnya yang dapat dihasilkan oleh perilaku pengguna. Apa yang kita bagikan dan bagaimana kita berkomunikasi di media sosial itu dapat mempengaruhi tidak hanya diri kita sendiri, tetapi juga orang lain dan masyarakat secara luas. Media sosial ini memungkinkan komunikasi yang sangat cepat dan luas, sehingga tanpa etika yang baik, platform ini dapat berubah menjadi tempat penyebaran informasi yang salah, ujaran kebencian, dan bahkan perundungan ataupun cyberbullying. Dampak negatif ini dapat merusak hubungan sosial dan menciptakan ketergantungan di masyarakat. Lalu di sini ada beberapa alasan mengapa sih etika di media sosial itu sangat penting dan diperlukan. Jadi alasan yang pertama yaitu untuk mencegah penyebaran informasi yang salah ataupun hoax. Jadi media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan cepat, namun tidak semua informasi yang beredar itu benar. Dengan menerapkan etika, pengguna dapat diharapkan untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, lalu menghindari menyebarkan konten yang provokatif atau tidak terverifikasi, dan memahami dampak buruk dari penyebaran hoax, seperti menciptakan kepanikan ataupun kerugian sosial. Jadi etika ini dapat membantu menciptakan ekosistem digital yang lebih informatif dan juga dapat dipercaya. Lalu yang kedua itu menghindari konflik dan perundungan.
Jadi interaksi di media sosial seringkali berlangsung tanpa kontrol langsung, sehingga rawan menjadi tempat konflik ataupun perundungan. Dan dengan etika yang baik, pengguna akan menghindari komentar yang menyerang ataupun menyakiti orang lain. Lalu mengedepankan empati dalam berinteraksi dan menggunakan media sosial sebagai sarana diskusi yang sehat, bukan hanya untuk memicu kebencian. Jadi hal ini penting untuk menjaga keharmonisan dan mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan mental pengguna. Lalu selanjutnya di sini ada menghormati privasi orang lain. Jadi media sosial seringkali digunakan untuk berbagi konten pribadi, namun penting untuk menghormati privasi orang lain. Etika mendorong pengguna untuk tidak membagikan informasi ataupun foto orang lain tanpa izin, lalu menghindari penyebaran data pribadi yang dapat merugikan orang lain. Lalu memahami bahwa setiap orang itu memiliki batasan berbeda mengenai apa yang boleh dibagikan ataupun yang tidak boleh dibagikan. Jadi dengan menghormati privasi, kita membantu menciptakan lingkungan digital yang nyaman dan juga aman. Lalu yang terakhir ada membangun citra diri yang positif. Jadi apa yang kita unggah ataupun bagaimana kita berkomunikasi di media sosial itu mencerminkan kepribadian kita. Dan dengan etika yang baik, pengguna dapat menampilkan diri sebagai individu yang profesional, sopan, serta bijaksana. Dan dapat meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap diri kita, menghindari konten yang dapat merusak reputasi di masa depan, terutama di era digital yang sulit menghapus jejak informasinya ataupun jejak digitalnya. Jadi membangun citra diri yang positif akan membantu menciptakan hubungan yang lebih baik, baik secara personal maupun secara profesional. Oke, next. Jadi di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga etika di media sosial. Jadi yang pertama itu ada menggunakan bahasa yang sopan dan hormat. Jadi bahasa ini adalah alat utama dalam komunikasi, terutama di media sosial. Dengan menggunakan bahasa yang sopan, kita menunjukkan penghargaan terhadap orang lain. Ketika orang lain merasa dihargai oleh kita, maka potensi konflik untuk dapat diminimalkan. Sikap ini membantu menciptakan suasana yang nyaman dan positif bagi semua pihak untuk berinteraksi. Lalu yang kedua ada menghargai keberagaman pendapat. Jadi interaksi di media sosial itu seringkali terjadi tanpa kontrol langsung, sehingga rentan menjadi ajang konflik ataupun perundungan, atau yang biasa disebut dengan cyberbullying. Dengan menerapkan etika yang baik, pengguna dapat menghindari komentar yang menyerang ataupun menyakitkan. Mengutamakan empati dalam berkomunikasi itu juga dapat menjadikan media sosial sebagai sarana diskusi yang sehat, bukan tempat untuk menyebarkan kebencian. Jadi cara ini adalah salah satu cara yang penting untuk menjaga keharmonisan serta mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan mental pengguna. Lalu selanjutnya ada tidak memberikan komentar yang buruk ataupun negatif kepada orang lain. Jadi komentar yang buruk ataupun negatif itu dapat merusak suasana dan menyakiti perasaan orang lain. Oleh karena itu penting untuk menerapkan etika dalam menghindari komentar seperti ini, sekaligus menunjukkan empati dan menghargai perasaan orang lain. Dengan memberikan komentar yang positif, kita secara tidak sadar telah membantu menciptakan lingkungan yang mendukung dan membangun. Cara ini juga berkontribusi dalam mengurangi kasus perundungan ataupun cyberbullying. Lalu selanjutnya ada menghormati privasi orang lain. Jadi menghormati privasi orang lain itu adalah aspek penting dalam menjaga hubungan baik di media sosial. Salah satu cara untuk menghormati privasi orang lain ini adalah dengan tidak membagikan informasi pribadi ataupun konten mereka tanpa izin, sehingga dapat mencegah pelanggaran privasi. Tindakan ini menunjukkan tanggung jawab kita terhadap hak orang lain di dunia digital. Dengan menjaga privasi, kita juga membantu mencegah potensi bahaya seperti pencurian identitas. Lalu selanjutnya ada tidak menyebarkan berita hoax. Jadi berita hoax ini merupakan salah satu ancaman terbesar di media sosial. Dengan tidak menyebarkannya, kita turut menjaga kepercayaan masyarakat terhadap informasi digital. Mencegah hoax juga dapat mengurangi risiko terjadinya kepanikan, konflik, ataupun kerugian yang tidak perlu. Memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya menunjukkan sikap yang bertanggung jawab. Lalu selanjutnya ada jaga kehati-hatian dalam mengunggah konten. Jadi setiap konten yang kita unggah itu mencerminkan identitas kita.
dan memiliki dampak yang luas. Dengan mempertimbangkan konten secara matang sebelum mengunggah, kita dapat menghindari risiko merusak citra diri ataupun menyinggung orang lain. Selain itu, sikap hati-hati dalam berbagi konten itu dapat mencegah penyebaran materi yang dapat disalahgunakan untuk tujuan negatif. Jadi langkah ini memastikan bahwa jejak digital yang kita tinggalkan tetap positif dan bermanfaat. Lalu selanjutnya next. Jadi selanjutnya di sini saya akan memberitahukan dampak-dampak positif ketika kita menerapkan etika di dalam media sosial. Yaitu yang pertama ada membangun reputasi yang positif. Jadi dengan menjaga etika, kita menunjukkan diri sebagai individu yang profesional, sopan, dan juga bijaksana dalam berinteraksi di media sosial. Jadi hal ini akan membangun reputasi yang positif yang bermanfaat dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Reputasi baik di dunia digital juga dapat membuka peluang besar, seperti kerjasama ataupun peluang karir. Lalu selanjutnya menciptakan lingkungan online yang sehat. Jadi menjaga etika dalam berinteraksi itu dapat menciptakan suasana yang sehat, nyaman bagi semua orang di media sosial. Jadi hal ini dapat mengurangi potensi konflik dan juga perundungan ataupun cyberbullying. Serta menciptakan ruang bagi diskusi yang konstruktif, dan dengan begitu pengguna merasa lebih aman dan nyaman untuk berbagi ide dan juga informasi. Lalu selanjutnya ada menjaga hubungan sosial yang baik. Jadi etika yang baik di media sosial itu dapat menjaga hubungan sosial yang harmonis dengan teman, keluarga, ataupun rekan kerja. Jadi ketika kita menghargai orang lain dan tidak menyebarkan informasi yang merugikan dan berinteraksi dengan bijaksana, kita memperkuat ikatan sosial yang positif. Dan ini penting untuk menjaga kepercayaan dan kedekatan dalam hubungan personal. Lalu selanjutnya ada meningkatkan kepercayaan publik. Jadi ketika kita menjaga etika dalam media sosial, kita berperan sebagai contoh yang baik bagi orang lain, sehingga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap kita. Jadi kepercayaan ini sangat penting, terutama bagi individu ataupun organisasi yang berinteraksi dengan banyak orang atau memiliki pengaruh dalam platform di media sosial. Lalu yang terakhir adalah menghindari dampak negatif pada kesehatan mental. Jadi dengan menghindari komentar negatif, perundungan, ataupun penyebaran informasi yang salah, kita dapat mengurangi stres, kecemasan yang sering timbul dari interaksi di media sosial. Jadi menjaga etika juga dapat menghindari kita dari terlibat dalam kontroversi yang dapat memengaruhi kesejahteraan emosional. Sebuah lingkungan digital yang sehat itu dapat berkontribusi pada kesejahteraan mental kita sendiri. Lalu next. Selanjutnya adalah dampak negatif yang dapat terjadi jika tidak ada etika dalam penggunaan media sosial. Jadi di sini ada beberapa dampak negatifnya. Yang pertama itu ada terciptanya lingkungan yang toksik. Jadi tanpa etika, media sosial bisa menjadi tempat yang penuh dengan kebencian, penghinaan, ataupun perundungan. Jadi penggunaan yang tidak menghormati orang lain atau berbicara dengan bahasa kasar dapat menciptakan suasana yang tidak nyaman dan berbahaya. Dan ini juga dapat mengurangi kualitas interaksi di platform digital. Lalu yang kedua ada meningkatkan perundungan dan cyberbullying. Jadi pengguna media sosial tanpa etika seringkali menjadi sarana untuk melakukan perundungan online ataupun cyberbullying. Jadi hal ini dapat merusak kesehatan mental korban dan bahkan berdampak pada kehidupan mereka di dunia nyata. Lalu yang ketiga ada dampak negatif pada kesehatan mental. Jadi ketika perilaku pengguna di media sosial tidak etis seperti melakukan cyberbullying, menyebarkan kebencian, ataupun berkomentar kasar, dampaknya tidak hanya dirasakan di dunia maya, tetapi juga dapat merusak kesejahteraan mental seorang dalam dunia nyata. Lalu selanjutnya ada tindak pidana dan masalah hukum. Jadi pengguna media sosial yang tidak menjaga etika mungkin terlibat dalam pelanggaran hukum seperti penyebaran fitnah, pencemaran nama baik, atau bahkan hak cipta. Dan hal ini bisa berujung pada masalah hukum yang serius dan juga hukum pidana. Dan next, selanjutnya. Jadi ini ada beberapa contoh
menggunakan bahasa dan perilaku positif saat berinteraksi online. Yang pertama itu ada menanggapi kritik dengan santun. Contohnya adalah seperti terima kasih atas masukannya, dan kami memperhatikan hal ini untuk perbaikan ke depannya. Lalu yang kedua ada contoh untuk memberi komentar yang mendukung. Seperti contohnya yaitu keren banget karyanya, semoga sukses terus ya. Lalu ada yang ketiga itu menghindari kata-kata kasar dalam diskusi. Contohnya seperti saya menghormati pandangan Anda, namun saya memiliki perspektif yang berbeda. Lalu selanjutnya ada mengoreksi kesalahan dengan bijak. Contohnya seperti terima kasih sudah berbagi informasinya, tapi sepertinya ada yang perlu diluruskan. Informasi yang lebih tepat adalah seperti ini. Jadi ini adalah contoh dalam menggunakan bahasa ataupun perilaku yang positif dalam berinteraksi dengan orang lain di platform digital. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian cyberbullying. Jadi cyberbullying ini adalah tindakan menyebarkan informasi, komentar, ataupun konten negatif secara online yang ditunjukkan untuk menyakiti, merendahkan, ataupun mengintimidasi orang lain. Jadi bentuk cyberbullying ini bisa berupa komentar kasar, ancaman, ataupun menyebarkan rumor dan foto yang merugikan serta pelecehan verbal secara online. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya Lalita Cahyani akan menjelaskan apa saja sih jenis-jenis yang ada pada cyberbullying. Nah, teman-teman semua yang belum mengerti apa itu jenis-jenis cyberbullying, yang pertama ada hate speech. Nah, hate speech ini adalah ujaran kebencian atau komentar yang mengandung diskriminasi dan penghinaan terhadap individu atau kelompok. Lalu yang kedua flaming. Nah, flaming ini adalah tugasnya untuk mengirimkan pesan yang bernada kasar atau provokatif untuk memancing pertikaian antara seseorang dengan orang lainnya. Oke, lalu yang ketiga, teman-teman, yaitu ada outing. Nah, outing ini adalah untuk menyebarkan informasi pribadi atau rahasia seseorang tanpa izin dengan tujuan merusak reputasi atau kehormatan. Lalu yang keempat yaitu ada masquerading. Nah, menyamar sebagai orang lain di internet untuk menyebarkan informasi palsu atau merusak reputasi mereka. Lalu yang terakhir yaitu ada exclusion. Nah, dengan secara sengaja ini mengecualikan seseorang dari grup online atau percakapan sebagai bentuk pengucilan sosial. Nah, jadi itu teman-teman 5 jenis cyberbullying ya, yang di antaranya ada hate speech, lalu ada framing, yang ketiga ada outing, yang keempat ada masquerading, dan yang kelima ada exclusion. Selanjutnya, nah, selanjutnya kita ini akan mengetahui apa saja sih dampak cyberbullying yang terjadi pada korban. Nah, yang pertama pastinya kesehatan mental ya, teman-teman. Nah, jadi kesehatan mental pada cyberbullying ini dapat memberikan tekanan besar pada kesehatan mental para korbannya. Nah, korban seringkali merasa depresi, cemas, dan bisa saja korban ini merasa kehilangan rasa percaya diri akibat perlakuan negatif yang diterima secara daring ya dalam jaringan. Nah, selain itu juga tekanan emosional yang terus-menerus dapat memicu gangguan tidur. Nah, gangguan tidur ini seperti insomnia atau mimpi buruk yang terjadi pada korban cyberbullying, teman-teman. Nah, ini berdampak pada keseharian mereka. Selanjutnya yaitu ada kesehatan fisik. Jadi korban cyberbullying ini memengaruhi kesehatan fisik ya teman-teman. Eh, Contohnya adalah stres. Nah, korban ini mengalami stres yang dialami akibat cyberbullying yang tidak hanya memengaruhi kesehatan mental tadi, teman-teman, tetapi juga berdampak pada kesehatan fisik korban. Gejala yang sering muncul meliputi sakit kepala, mual, atau gangguan makan. Nah,
baik berupa kehilangan nafsu makan maupun makan berlebihan dalam jangka panjang. Stres kronis ini dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti hipertensi atau gangguan pencernaan. Dan ini terjadi pada korban cyberbullying. Selanjutnya itu ada yang ketiga, isolasi sosial, social isolation. Nah, yang terjadi pada korban-korban cyberbullying seringkali merasa malu, takut, atau cemas untuk berinteraksi dengan orang lain yang ada di sekitar mereka. Nah, sehingga mereka ini cenderung menghindari lingkungan sosial dan menghindari juga interaksi pada orang-orang sekitar. Nah, akibatnya korban cyberbullying ini merasa terisolasi dari keluarga, teman, atau masyarakat. Isolasi sosial ini dapat memperparah rasa kesepian dan memperburuk kondisi psikologis korban cyberbullying. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu kerusakan reputasi. Nah, jadi pada tindakan cyberbullying yang melibatkan penyebaran informasi palsu, penghinaan, atau pelecehan dapat merusak citra korban, baik secara personal maupun profesional. Nah, reputasi yang rusak ini dapat mengganggu hubungan pribadi seperti pertemanan, contohnya, atau hubungan keluarga bisa jadi ya, serta berdampak pada kehidupan profesional korban cyberbullying ini. Misalnya, kehilangan kesempatan kerja atau penurunan kepercayaan dari rekan kerja. Jadi teman-teman dampak cyberbullying pada korban. Selanjutnya, nah di sini apa saja sih cara mencegah cyberbullying bila itu terjadi kepada kita ya teman-teman, atau kepada rekan kita atau orang yang kita lihat dia ini mendapatkan cyberbullying. Nah, yang pertama yaitu mengedukasikan pengguna media sosial. Nah, kenapa sih media sosial ini berperan juga dalam mencegah cyberbullying? Yang pertama itu adalah penting untuk menyebarkan kesadaran tentang etika dalam berinteraksi di media sosial. Melalui pendidikan, pengguna dapat memahami dampak buruk dari perilaku tidak etis itu, teman-teman, termasuk cyberbullying. Program edukasi ini bisa dilakukan melalui kampanye online, seminar, atau diskusi kelompok yang menyoroti pentingnya menghormati orang lain dan menggunakan media sosial secara bijak. Nah, jadi ini pentingnya peran media sosial untuk mencegah cyberbullying. Kita bisa menyebarkan ya informasi-informasi tentang etika dalam berinteraksi di sosial agar cyberbullying ini mengurang atau bisa jadi tidak terjadi di lingkungan terdekat kita. Selanjutnya yang kedua yaitu melaporkan perilaku bullying yang terjadi. Nah, sebagian besar platform media sosial ini, contohnya ya seperti Instagram, Twitter, Facebook, atau sekarang bisa saja melaporkan lewat video TikTok karena banyak ya sekarang kasus apapun ketika kita membuat video itu langsung viral dan cepat. Nah, jadi peran-peran platform media sosial ini menyediakan fitur untuk melaporkan pengguna atau konten yang melanggar kebijakan komunitas seperti tindakan perundungan. Nah, mungkin ketika kita melihat suatu peristiwa perundungan, kita bisa melaporkan apa ya, melaporkan kejadian tersebut melalui video yang kita buat dan kita bisa mengetek atau menandai seperti eh, perlindungan anak atau Polres terdekat, intinya yang berwenang teman-teman. Nah, dengan melaporkan perilaku bullying, kita membantu menghentikan tindakan tersebut dan memberikan efek jera kepada pelaku ini nih. Nah, selain itu juga
ini juga melindungi korban dari kerugian lebih lanjut. Mungkin dengan cara kita membantu korban melaporkan kejadian yang terjadi, nanti kejadian selanjutnya tidak akan pernah terjadi lagi. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah dukungan emosional. Nah, pada korban cyberbullying ini seringkali merasa sendirian dan tidak berdaya karena mereka tidak memiliki support system atau tempat bercerita. Nah, dengan kita memberikan dukungan emosional kepada mereka ini sangat penting untuk membantu mereka pulih dari pengalaman negatif ya, atau pengalaman buruk yang mereka alami. Nah, dengan cara kita ini mengajak korban berbicara dengan keluhan mereka ini apa saja, dan kita juga memberi motivasi atau dorongan kepada mereka untuk mencari bantuan dari teman atau keluarga atau tenaga profesional ya, contohnya psikolog. Nah, untuk mengelola dampak emosional yang mereka rasakan. Nah, dengan begitu mungkin para korban cyberbullying ini merasa lega atau merasa aman atau merasa sangat terbantu karena kita mendengarkan keluhan mereka, memberikan solusi. Mungkin dari situ mereka akan keluar dari keterpurukannya mereka, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat ada privasi dan pengaturan keamanan. Nah, mengatur privasi akun media sosial ini adalah langkah penting untuk mencegah cyberbullying. Dan pastikan hanya membagikan informasi pribadi kepada orang yang dikenal dan dipercaya. Nah, teman-teman, kita itu jangan gampang percaya kepada orang yang baru saja kita kenal. Kita ini harus bijak dalam mengatur privasi akun media sosial kita, karena media sosial kita juga termasuk privasi kita sendiri. Nah, jadi kita dapat mengatur privasi akun media sosial dengan menggunakan fitur keamanan. Contohnya seperti memblokir akun yang mencurigakan, atau kita juga dapat gitu bisa membatasi siapa yang dapat menghubungi atau melihat unggahan kita. Nah, ini membantu melindungi kita dari interaksi yang tidak diinginkan, teman-teman. Selanjutnya yaitu yang kelima, membangun lingkungan yang positif. Nah, lingkungan media sosial yang sehat dimulai dari perilaku penggunaannya. Contohnya seperti apa, teman-teman? Nah, di sini contohnya adalah dengan berbicara dan bertindak secara positif. Kita dapat menciptakan budaya saling mendukung dan menghormati, memberikan apresiasi, menghindari komentar negatif, dan menyebarkan konten yang membangun adalah langkah nyata untuk mendorong hubungan yang harmonis di dunia maya. Baik, selanjutnya. Nah, bagaimana sih cara membangun reputasi digital yang baik? Di sini saya akan memberikan beberapa cara untuk membangun reputasi digital yang baik untuk kedepannya nanti. Oke, yang pertama, apa itu reputasi digital? Nah, apakah di sini ada teman-teman yang tahu apa itu reputasi digital? Nah, reputasi digital ini adalah citra atau persepsi yang terbentuk dari aktivitas, interaksi, dan komen yang seseorang bagikan di media sosial dan platform digital lainnya. Jadi, ketika kita memberikan komentar yang positif, mungkin nanti ada orang yang melihat, wah, bahwa kita ini bijak dalam menggunakan sosial media, di mana kita ini mungkin komentar untuk mensupport orang lain yang sedang butuh teman curhat atau yang sedang terpuruk kondisinya. Nah, di situ kita memberikan hal-hal positif dan orang lain mungkin menanggapi komentar kita bahwa kita ini bijak ya, teman-teman, kita ini pintar dalam menggunakan media sosial, mendukung orang yang sedang terpuruk.
Nah, hal ini nih mencerminkan kepribadian, nilai, dan karakter seorang di dunia maya. Nah, dari situ terbentuklah reputasi digital bahwa, wah, saya ini orang baik gitu. Jadi saya eh, memiliki banyak teman karena saya selalu berkomentar positif di sosial media yang saya beri komentar. Lalu selanjutnya tuh eh, segala sesuatu yang diunggah di media sosial ya berupa foto, video, tulisan, hingga komentar. Nah, ini tuh berkontribusi pada pembentukan reputasi digital kita masing-masing. Karena reputasi ini bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai dengan interaksi dan konten baru yang ditambahkan. Misalnya ada seseorang yang secara konsisten membagikan konten positif, edukatif, atau inspiratif. Nah, ini kan akan cenderung dikenal sebagai individu yang memberikan dampak positif. Semakin positif, semakin banyak yang menyukai kreator ini. Dan di situ terbentuknya reputasi baik bahwa misal ada seseorang yang butuh saran. Nah, orang ini mencari orang yang positif gitu. Yang dia lakukan di sosial medianya ini mempunyai reputasi yang baik, memberi edukatif, memberi konten-konten positif, edukatif, dan bermanfaat. Mungkin orang ini juga si konten kreatornya ini bisa memberikan solusi penenang untuk orang yang sedang terpuruk atau memberikan solusi masalah kepada orang yang sedang membutuhkan saran. Nah, sebaliknya teman-teman, jika perilaku kita ini negatif, ya, seperti menyebarkan hoaks, membuat komentar kasar, atau berbagi konten kontroversial, ini kan dapat menciptakan persepsi atau reputasi kita ini buruk yang sulit dihilangkan. Mungkin kita ini ada berita viral dan kita merepost ulang berita itu. Kemudian banyak orang yang melihat eh, postingan yang kita repost tadi ternyata itu adalah hoax. Nah, bisa jadi ke depannya ketika kita mengupload sesuatu, merepost sesuatu, orang ini tidak percaya lagi bahwa kemarin konten yang kita repost, kita upload itu ternyata hoax. Nah, disitulah terjadinya em, persepsi buruk ya teman-teman untuk kita semua. Maka gunakanlah media sosial ini dengan bijak, jangan telan mentah-mentah berita yang sedang viral tanpa ada buktinya atau kita membagikan konten yang sedang kontroversial yang dimana itu adalah privasi orang lain dan kita ikut membagikannya. Jangan sampai kita membuat reputasi kita ini buruk sendiri, dibuat oleh kita sendiri. Baik, selanjutnya. Nah, jadi mengapa reputasi digital itu penting? Kenapa begitu pentingnya reputasi bagi kita hingga kita melakukan sopan santun di sosial media? Yaitu sangat penting karena di era digital ini banyak perusahaan yang memeriksa jejak digital calon karyawan sebagai bagian dari proses rekrutmen. Nah, disinilah teman-teman, apa yang kita tanam akan kita tuai nantinya. Jadi, bijaklah kita dalam bermedia sosial, berkomentar positif, atau membagikan hal-hal positif yang kita lakukan, seperti kita ini menyemangati orang yang butuh support dengan memberikan solusi, menenang. Dan kita menjadi penengah juga untuk orang yang sedang ribut di dalam media sosial. Itu bisa juga sebagai penolong kita untuk jejak digital kita nanti. Dan itu juga kan termasuk proses rekrutmen teman-teman. Atau kita eh, mengupload seperti kita sedang ikut seminar
atau kita sedang berbakti sosial dan kita upload di LinkedIn kita. Lalu nanti em, karyawan, maaf, lalu nanti perusahaan kan akan melihat LinkedIn kita bahwa wah, ternyata calon karyawan saya ini sangat aktif, sangat bijak dalam bermedia sosial. Nah, itu adalah poin plus atau nilai tambahan untuk kita mengelamar kerja nanti, teman-teman. Jadi, apa yang kita unggah di media sosial, baik itu komentar, foto, atau video, ini dapat memberikan gambaran tentang kepribadian dan nilai kita sendiri. Jadi, postingan negatif seperti ujaran kebencian atau konten tidak pantas, ini adalah eh, apa ya, dapat merusak citra kita sendiri di mata perekrut kita nanti, sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan ini berkurang. Nah, disinilah kita mengalami kerugian, teman-teman, di mana kita ini tidak bijak dalam bermedia sosial. Jadi jadi di mata perekrut ini kita memiliki nilai buruk gitu, tidak memiliki nilai positifnya. Dan sebaliknya jika jejak digital kita ini positif, ya jadi dapat meningkatkan peluang kita diterima di perusahaan impian kita. Selanjutnya itu ada kredibilitas. Nah, kredibilitas reputasi digital mencerminkan bagaimana orang lain ini memandang kita di dunia maya. Pengguna yang menjaga etika dan konsistensi dalam berbagi konten positif lebih cenderung mendapatkan kepercayaan dari komunitas online. Nah, itulah tadi mengapa kita ini uh, tidak cuma berkomentar positif, tetapi membagikan hal-hal positif juga, karena kalau kita positif, banyak orang yang menyenangi kita. Banyak orang yang mungkin nantinya minta pertolongan seperti memberikan solusi atau mendengarkan curhatan mereka. Hal ini berlaku tidak hanya dalam hubungan pribadi, tetapi juga dalam dunia profesional. Seperti jika kita ingin membangun merek pribadi atau memengaruhi opini publik. Kredibilitas yang baik menjadi aset penting untuk keberhasilan di era digital. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah hubungan sosial. Jadi, reputasi digital yang baik dapat membantu kita membangun hubungan yang positif, baik di sosial media maupun di dalam kehidupan nyata. Nah, disinilah yang awalnya mungkin kita tidak kenal dengan orang lain, dan orang ini menyimak kita bahwa kita ini bijak dalam bermain sosial media, menggunakan sosial media. Di situ orang lain senang dengan kita, dan kita menjalin hubungan yang baik, yang positif, di mana yang tadinya mereka selalu berpikiran negatif segala macam, lalu mereka ngobrol dengan kita yang kita memberikan dampak positif ke mereka, mereka senang dan mereka menjadi orang positif juga. Jadi orang ini cenderung lebih nyaman berinteraksi dengan seseorang yang memiliki citra positif dan dapat dipercaya. Nah, sebaliknya teman-teman, jika kita mempunyai reputasi yang buruk seperti dikenal sebagai pelaku cyberbullying karena kita suka memberikan komentar-komentar negatif, komentar-komentar yang memicu terjadinya pertikaian, komentar-komentar yang tidak bijak. Nah, di situ orang akan memandang kita ini sebagai pelaku cyberbullying. Atau juga kita bisa dikenal dengan orang yang suka menyebar berita hoax. Apapun yang viral di mentah-mentah, tidak dicari sumbernya, tidak dicari faktanya, lalu kita ikut menyebarkan dan orang lain percaya ketika ternyata apa yang kita bagikan itu hoax, dan orang lain pasti akan anggap kita, wah ternyata orang ini tidak benar,
karena suka menyebarkan berita hoax. Dan juga dapat membuat orang ini menjauh kalau kita mempunyai reputasi yang buruk, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu adalah cara membangun reputasi digital yang baik. Jadi bagaimana sih cara membangun ya reputasi digital yang baik? Yang pertama yaitu membagikan konten positif. Apa sih contohnya? Nah, konten positif ini banyak teman-teman, mulai dari eh, konten yang bermanfaat ya, memberikan eh, pertanyaan orang lain yang misal bagaimana sih jika kita itu ingin mempelajari sesuatu tetapi kita mengerti. Nah, disitulah kita memberi, wah, mungkin Anda bisa mempelajari ini di situs web sini, atau mungkin Anda bisa membaca-baca eh, membaca-baca contoh kasus yang terjadi, lalu Anda menganalisa. Nah, dengan membagikan konten yang bermakna dan bermanfaat, ini adalah salah satu cara terbaik kita untuk membangun reputasi digital yang baik pada diri kita sendiri. Nah, konten positif ini mencakup berbagai informasi ya teman-teman. Yang pertama itu edukatif, yang kedua ada cerita inspiratif, lalu yang ketiga ada opini yang konstruktif. Lalu selanjutnya ada pencapaian pribadi yang dapat memotivasi orang lain. Nah, contohnya adalah untuk pencapaian pribadi yang memotivasi orang lain. Ini adalah misal kita berhasil membuat bisnis tertentu, lalu bisnis ini viral, sukses gitu. Nah, disitulah kita membagi pengalaman bahwa mungkin kita mengalami kegagalan dulu, dari kegagalan itu kita mengintrospeksi diri kita sendiri, apa yang harus dibenahi, hingga jadilah bisnis ini sukses dan lancar. Nah, ini pun tidak hanya meningkatkan citra diri kita di dunia maya, tetapi juga memberi dampak positif kepada audiens kita. Jadi audiens kita ini menilai, wah, saya ingin menjadi orang seperti itu. Nah, ketika dia ingin menjadi kita yang mempunyai citra positif, disitulah kita menjadi contoh kepada audiens-audiens kita, menciptakan kesan yang mendalam sebagai individu yang berkontribusi secara positif. Di mana nanti mungkin ada orang yang ingin membangun ide bisnis, lalu melihat video kita bagaimana cara membangun bisnis agar bisnis itu lancar. Nah, pasti video kita ini banyak ditonton karena kita sudah berhasil melakukannya. Yang kedua yaitu adalah berperilaku sopan. Nah, etika dan kesopanan dalam berkomunikasi adalah fondasi penting dari reputasi digital yang baik. Dan menggunakan bahasa yang santun dalam setiap interaksi, bahkan ketika menghadapi situasi yang memancing emosi. Disinilah kita mengeluarkan kata-kata bijak kita, hindari menggunakan kata-kata kasar. Karena ketika kita bisa mengatur emosional kita, di situ orang-orang tertarik bahwa kita ini dewasa menghadapi situasi yang memancing emosi. Menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang benar, tidak menggunakan bahasa-bahasa nyeleneh atau bahasa-bahasa kasar. Jadi kita juga harus menghindari kata-kata kasar atau provokasi. Dan kita menanggapi perbedaan pendapat dengan kepala dingin dan sikap menghormati. Jangan sampai karena kita berbeda pendapat kepada orang lain, kita tidak terima bahwa pendapat itu salah. Padahal kita harus menerima, kita harus menghormati juga pendapat dia meskipun pendapat dia ini berbeda dengan pendapat kita. Dan kita juga harus menghadapinya dengan kepala dingin agar tidak terjadi yang namanya pertikaian. Nah, dengan cara ini kita akan dipandang sebagai
pribadi yang matang dan dapat diandalkan, pribadi yang baik, dan mempunyai reputasi yang baik juga. Selanjutnya yaitu menjaga konsistensi. Nah, konsistensi yang dimaksud adalah dalam aktivitas online mencerminkan kepribadian dan nilai kita secara menyeluruh. Jadi, jika kita mempromosikan topik tertentu, misalnya seperti edukasi atau edukasi kesehatan. Nah, kita memastikan semua unggahan kita ini selaras dengan pesan tersebut. Jadi, hindari postingan yang bertentangan dengan nilai atau prinsip yang kita bawa. Karena hal ini dapat merusak kredibilitas kita. Jadi, konsistensi ini membantu membangun kita untuk membangun kepercayaan orang lain terhadap integritas kita. Dengan kita apa ya? Dengan kita memberikan edukasi yang bagus, selaras, terus juga kita tidak memasukkan atau kita pun bertentangan dengan nilai atau prinsip yang kita bawa. Ini dapat membantu membangun kepercayaan orang lain terhadap integritas kita. Selanjutnya itu ada hindari konten kontroversial. Nah, banyak sekali konten kontroversial yang ada di sosial media baik Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Seperti isu-isu politik yang dapat memecah belah, opini yang menyinggung kelompok tertentu, atau berita yang belum diverifikasi kebenarannya, dan urusan rumah tangga orang lain yang sebenarnya itu adalah privacy. Tetapi banyak yang memposting ulang, mengupload ulang konten yang bersifat kontroversial. Seperti eh, contohnya kan isu-isu politik ya teman-teman. Banyak sekali isu-isu politik yang berkontennya bersifat kontroversial. Jadi kita mengeluarkan pendapat setahu kita, pendapat yang kita tahu tapi tidak tahu faktanya seperti apa. Nah, jadi kita hindari memposting atau membagikan informasi yang berpotensi memicu konflik dan memicu menyakiti perasaan orang lain. Karena itu dapat merusak reputasi digital kita. Sebaliknya, kita ini harus fokus pada konten yang dapat menyatukan, menginspirasi, memberikan manfaat kepada audiens-audiens kita, agar audiens kita eh, tidak terkecoh gitu ya kalau kita membuat video kontroversial yang awalnya kita dicap mempunyai reputasi yang baik, di sini malah hilang reputasi kita karena kita membagikan konten-konten kontroversial. Jadi hindarilah konten-konten seperti itu. Selanjutnya itu adalah privasi yang aman. Nah, mengelola privasi ini adalah langkah penting dalam menjaga reputasi digital. Pastikan pengaturan privasi pada semua akun media sosial, apapun itu, sudah diatur dengan baik, sehingga hanya orang yang kita kenal saja dan kita percaya yang dapat mengakses informasi sensitif. Hindari membagikan data pribadi seperti alamat, nomor telepon secara terbuka dan secara terang-terangan. Dengan menjaga privasi, kita dapat melindungi diri kita dari potensi penyalahgunaan informasi dan memastikan reputasi kita ini tetap aman. Jadi dengan cara kita melakukan privasi yang aman, kita terlindungi dari potensi penyalahgunaan informasi data pribadi kita. Oke, jadi itu cara membangun reputasi digital yang baik. Ada beberapa ya. Selanjutnya itu
Apa saja sih dampak negatif reputasi diri di media sosial jika tidak menggunakan etika dalam bermedia sosial? Nah, yang pertama, kita mengalami kesulitan dalam peluang karir kita ke depannya. Karena perusahaan saat ini sering melakukan pemeriksaan jejak digital calon karyawannya ya sebagai bagian dari proses seleksi pemilihan karyawan. Konten negatif seperti perdebatan kasar, kita menggunakan kata-kata kasar kepada orang lain karena kita berbeda pendapat. Lalu, em, ujaran kebencian. Kita ingin menjatuhkan orang lain dengan cara kita memprovokasi orang-orang untuk membenci orang ini, memberikan data, apa ya, informasi-informasi tidak valid. Lalu kita berkomentar diskriminatif. Dapat menjadi indikator, teman-teman. Ini dapat menjadi indikator yang kurang baik tentang kepribadian atau etika calon karyawan ini. Nah, hal ini membuat perusahaan itu enggan untuk mempekerjakan seseorang yang dinilai memiliki potensi membawa pengaruh buruk ke dalam lingkungan kerja. Takutnya ketika ia memasukkan orang yang problematik ini, eh, seluruh karyawan atau beberapa karyawan yang sudah ada di perusahaannya yang awalnya mempunyai citra yang baik ikut terdampak gitu karena ada orang ini yang apa ya suka mengujar kebencian atau kadang suka berdebat kasar jadi mungkin akan terbawa arus ya. Nah, contohnya ya jika ada seorang kandidat dia ini pernah membuat postingan bernada rasis seperti mengejek-ejek suku, mengejek-ejek warna kulit, mengejek-ejek bahasa yang digunakan itu kan banyak ya teman-teman terjadi di sosial media ya. Itu kan bentuk rasis. Padahal kita ini satu negara banyak beragam suku dan budaya. Tapi ada seorang kandidat ini rasis atau seksis gitu ya di media sosial. Kan ini dapat mengurangi peluangnya untuk diterima kerja dimanapun ketika perekrutnya melihat eh, jejak digital kelamnya yang bersifat negatif. Nah, terlepas dari seberapa kompeten dia secara profesional. Jadi yang pertama yang dilihat adalah etikanya. Selanjutnya tuh citra diri yang buruk. Nah, reputasi di media sosial mencerminkan siapa kita di mata publik. Jika seseorang kerap memposting komentar negatif atau terlibat dalam konflik di dunia maya, hal ini akan menciptakan citra diri yang sangat buruk. Orang lain, baik teman, rekan kerja, maupun komunitas online, cenderung melihat individu tersebut sebagai pribadi yang sulit diajak bekerja sama atau kurang memiliki nilai etika karena kita suka eh apa ya, karena memposting komentar negatif yang tidak memberikan tidak memberikan inspiratif, tidak memberikan solusi, tidak support system. Jadi orang memandang kita tidak memiliki nilai etika. Jadi buat apa gitu ya? Contohnya misalnya teman-teman ada seseorang yang dikenal sering merendahkan orang lain di kolom komentar atau mempublikasikan unggahan yang provokatif. Nah, ini kan akan dipandang sebagai individu yang arogan, egois, atau tidak peka terhadap perasaan orang lain. Nah, jadi kita akan dijauhi oleh orang-orang karena kita ini arogan, egois, tidak mau mendengarkan orang lain berpendapat karena tidak sependapat dengan kita atau harus menuruti apa yang kita inginkan. Nah, disitulah satu persatu orang-orang akan menjauhi kita, sehingga kita tidak memiliki siapapun untuk kita ajak bicara nantinya, atau kita akan meminta tolong nantinya.
Nah, yang ketiga itu adalah tantangan untuk memperbaiki reputasi. Jadi teman-teman jejak digital ini di media sosial sangat sulit untuk dihapus sepenuhnya. Konten yang pernah diunggah meskipun sudah dihapus seringkali tetap dapat ditemukan melalui tangkapan layar atau yang sering kita sebut screenshot. Nah, atau arsip digital ya bisa jadi. Jadi proses memulihkan reputasi yang baik yang sudah rusak jadi untuk memulihkan reputasi yang sudah rusak ini membutuhkan waktu yang sangat lama, usaha yang signifikan dan seringkali memerlukan bantuan profesional. Nah, di sini kan kita menjadi repot sendiri karena sudah terlanjur gitu. Sudah terlanjur melakukan tindakan yang negatif. Nah, contohnya teman-teman, ada sebuah postingan lama yang bernuansa kontroversial meskipun telah dihapus. Dan ini dapat kembali viral jika ada seseorang membagikannya ulang. Karena sebelumnya mungkin ada seseorang yang melihat postingan ini lalu dia membagikannya ulang. Padahal di akun kita itu postingan sudah dihapus. Nah, kan hal ini dapat ya merusak peluang untuk kita maju di masa depan. Peluang kerja kita jadi terhambat atau hilang. Contoh kan seperti dalam mencari pekerjaan baru atau membangun hubungan baru terhadap seseorang. Nah, ini kan menjadi nilai kurangnya nilai pada diri kita. Dan itulah mengapa teman-teman kita ini harus bijak dalam media sosial. Ketika kita melihat seseorang berkomentar negatif, berkomentar yang provokatif yang melanggar hukum atau sudah jelas-jelas itu salah, terus kita ikut-ikutan, itu kan ini ya teman-teman sangat bahaya. Maka dari itu, ketika ada atau kita menemukan sebuah komentar, unggahan, apapun itu yang bersifat kontroversial, kita jangan ikut-ikutan. Sebisa mungkin kita harus menahan diri atau kita langsung skip berita itu dengan berita-berita yang positif. Nah, dari situlah bagaimana diri kita ini mengatur kita dalam bermain media sosial. Nah, etika dalam bermedia sosial ini sangat penting karena dapat menciptakan lingkungan digital yang sehat, bebas dari konflik, dan memberikan dampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan menjaga etika, kita dapat menghindari penyebaran hoaks, menghormati privasi orang lain, dan membangun komunikasi yang positif. Ketika ada video viral tentang eh, teman-teman keluarga seseorang atau masalah rumah tangga seseorang, sebisa mungkin kita jangan ikut berkontribusi, ikut komentar, ikut memposting ulang video tersebut ya. Karena itu juga bukan hak kita, meskipun banyak berita-berita yang membicarakan keluarga ini, itu pun tidak ada haknya kita untuk ikut campur keluarga ini. Sebisa mungkin kita harus menghindari dan kita juga harus mencari konten-konten yang sangat positif yang bisa kita jadikan inspirasi, kita jadikan contoh di kehidupan kita. Nah, dan juga kita ini harus ya membangun komunikasi yang positif kepada siapapun orang-orang yang mungkin kita temukan. Kadang kan ada ya suatu video yang membahas tentang kesehatan mental, lalu ada mungkin ada yang bercerita di kolom komentar video tersebut. Nah, kita kan membangun komunikasi yang positif ini kan akan menjadi teman-teman? Menjadi gerbang utama orang itu percaya dengan kita dan disitulah ada hubungan yang baik antara yang tadinya terpuruk menjadi yang positif sekarang.
dan yang pada akhirnya akan mencegah dampak buruk untuk orang lain seperti cyberbullying dan kerusakan reputasi. Dan eh, reputasi digital yang baik juga berpengaruh terhadap peluang karir, hubungan sosial, dan citra diri kita ini di mata publik. Karena kan apa-apa sekarang sosial media dan juga eh, kadang ada kesalahan dikit atau menggunakan kata-kata kasar ini langsung diviralkan. Nah, itu kan berbahaya ya ketika kita tidak bijak dalam menggunakan sosial media, kesalahan yang mungkin kita anggap sepele, tetapi tidak semua orang menganggap hal itu sepele dan diviralkan. Itu kan menjadi apa ya, membuat diri kita ini memiliki reputasi yang tidak baik. Nah, reputasi digital yang baik ini juga sangat berpengaruh terhadap peluang karir kita ke depannya. Lalu berpengaruh juga kepada hubungan sosial kita kepada lingkungan kita. Nah, dengan menggunakan bahasa yang sopan, menghargai keberagaman pendapat, serta mengunggah konten yang bermanfaat, ini adalah langkah-langkah utama dalam menjaga etika dan reputasi kita ini di media sosial. Dan pada akhirnya juga media sosial ini merupakan alat yang dapat dimanfaatkan untuk hal-hal positif. Asalkan kita ini tidak digunakan dengan asalkan digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab sehingga menciptakan jejak digital yang bermanfaat serta berkontribusi pada terciptanya lingkungan digital yang lebih aman dan harmonis. Oke, baik teman-teman semua, saya harap kita semua bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan anggap sepele etika dalam media sosial meskipun itu hanya candaan. Kadang candaan juga membawa kita ke ke hal-hal yang bisa bisa beranggap itu adalah sensitif. Tidak semua candaan kita bisa diterima oleh orang lain. Tidak semua apa yang kita anggap sepele bagi orang lain. Jadi bijaklah dalam menanggapi hal apapun sebisa mungkin kita menjadi orang yang positif untuk membangun reputasi kita yang baik. Jika kita baik, kita dikenal banyak orang dan kita disukai banyak orang karena kita mempunyai diri yang positif. Sekian teman-teman. Oke, selanjutnya adalah sesi diskusi. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin ingin menanggapi atau ingin bertanya, kami persilahkan. Anjir, si bapak aku belum benar. Bagaimana cara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggre dari SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara melindungi diri dari berbagai bentuk cyberbullying yang semakin marak terjadi di era digital saat ini? Oke, jadi salah satu cara untuk melindungi diri dari cyberbullying adalah dengan menggunakan pengaturan privasi atau membatasi siapa saja yang dapat melihat unggahan kita di media sosial. Dan hal ini penting karena kita tidak pernah tahu apakah orang yang melihat postingan kita itu benar-benar mendukung kita ataupun memiliki perasaan negatif pada kita, seperti dendam ataupun yang lainnya. Jadi bisa saja orang yang tidak menyukai kita
ataupun tidak menyukai postingan kita itu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyebarkan komentar negatif ataupun mencemarkan nama baik kita dengan membatasi akses hanya untuk orang-orang yang kita percaya, itu kita dapat meminimalkan risiko terjadinya cyberbullying. Nah, jadi itu sekian jawaban dari saya. Apakah sudah cukup? Sudah. Baik, terima kasih jawabannya. Sangat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailan Salsabila. Izin bertanya, bagaimana perilaku etis di media sosial dapat mengurangi resiko perundungan atau cyberbullying? Oke, baik. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana perilaku etis di media sosial ini dapat mengurangi resiko perundungan cyberbullying? Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaannya Naila. Jadi perilaku etis di media sosial dapat mengurangi risiko perundungan cyberbullying melalui beberapa cara, yaitu dengan membangun empati dan kesadaran. Nah, dengan mempromosikan komunikasi yang penuh empati dan saling menghormati, pengguna dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif. Jadi ketika individu ini memahami dampak dari kata-kata yang mereka lontarkan, mereka ini cenderung lebih berhati-hati lagi dalam berinteraksi. Nah, lalu selanjutnya adalah menetapkan norma positif. Perilaku etis membantu menetapkan norma sosial yang menolak perundungan ketika komunitas secara aktif menentang perilaku negatif dan mendukung satu sama lain. Individu merasa lebih aman untuk berbagi pengalaman tanpa takut dihina atau diserang. Nah, selanjutnya adalah pelaporan dan tindakan proaktif. Etika juga mencakup tanggung jawab untuk melaporkan perilaku buruk dengan mendorong pengguna untuk melaporkan tindakan perundungan. Platform media sosial dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi penggunaan. Jadi sekian jawabannya. Bagaimana dengan Naila? Apakah sudah memenuhi dari pertanyaannya? Ya, cukup membantu. Terima kasih. Baik, Pak. Baik, di sini selanjutnya kami ingin mengenalkan prodi kami. Bagi mungkin ada saudara yang mungkin ke dalam prodi kami sangat terbuka. Jadi di sini kami adalah program studi teknologi rekayasa internet. Jadi ini adalah program studi di bidang teknologi informasi yang mempelajari tentang teknologi yang digunakan untuk mengembangkan dan mengelola sistem internet, yaitu meliputi infrastruktur internet, sistem keamanan internet, dan aplikasi serta layanan internet. Jadi mahasiswa yang mengambil program studi ini akan belajar bagaimana mengembangkan dan mengelola sistem jaringan internet yang andal, aman, dan juga efisien. Dan program studi ini juga mengajarkan bagaimana menggunakan teknologi terbaru seperti artificial intelligence, cloud computing, dan Internet of Things ataupun IoT. Dan juga IT mobility. Dan lulusan program studi ini diharapkan untuk memiliki kemampuan yang dirancang untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem internet yang efektif dan berkualitas. Dan lulusan juga dapat diharapkan untuk memahami teknologi terbaru dalam bidang ini dan mampu menggunakannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh perusahaan ataupun organisasi yang mungkin nantinya akan mempekerjakan lulusan dari program studi teknologi rekayasa internet ini. Oke, baik, sekian sosialisasi tentang etika dalam bermedia sosial yang dapat kami sampaikan. Semoga materi-materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan baru bagi rekan-rekan semua. Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Mohon maaf jika mengganggu waktu weekend kalian, dan kami juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Dan saya Ismira Syadwianti selaku moderator, mohon undur diri dan kami akhiri acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.